Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari Candi Borobudur akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini ada saya, Anissa Rahmawati, dan kedua teman saya, Rizka Nisfi Atul Badriah dan Amelia Ayu Dewanti. Next. Candi Borobudur merupakan sebuah bangunan bersejarah yang terletak di Kota Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Bangunan candi ini diapit oleh beberapa gunung seperti Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Sindoro, Gunung Sumbir, serta ada dua sungai di dekat candi, yaitu Sungai Progo dan Sungai Elo. Candi Borobudur dibangun pada masa dinasti Sailendra antara tahun 780 sampai 840, yang pada saat itu dibangun sebagai tempat pemujaan Buddha. Peninggalan ini ditemukan pada tahun 1814 oleh pasukan Inggris pimpinan Thomas Stamford Raffles. Kemudian dibersihkan pada tahun 1835. Dibangun dengan gaya mandala atau mencerminkan alam semesta dalam kepercayaan Buddha. Zona 1, Kamadhatu atau alam dunia, sekitar 160 relief. Zona 2, Rupadhatu atau alam peralihan sekitar 1.300 relief. Zona ketiga, Arupadhatu atau alam tertinggi sekitar 72 stupa. Secara keseluruhan, terdapat 504 patung Buddha dengan sikap meditasi dan 6 posisi tangan yang berbeda di sepanjang candi. Next. Analisis SWOT Candi Borobudur. Strengths atau kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, kesempatan, threats, ancaman. Next. Strengths, kekuatan. 1. Candi dan monumen terbesar di dunia. 2. Candi Borobudur diperkirakan dibangun sekitar 20 tahun lebih. 3. Termasuk ke dalam warisan dunia oleh UNESCO dan 7 keajaiban dunia. 4. Candi Borobudur juga menjadi destinasi wisata unggulan di Indonesia karena memiliki daya tarik wisata berupa bangunannya, keindahan alamnya, kekayaan sejarahnya, serta pada saat tertentu akan ada festival serta pertunjukan tari yang diadakan di sekitar Candi Borobudur. Yang kelima, Candi Borobudur memiliki banyak mitos yang dipercayai oleh masyarakat sekitar, antara lain Puntobomo, tingkah urung atau harimau gagal, serta mitos mengenai pemanfaatan candi sebagai jam raksasa di masanya. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disambung oleh Rizka. Silakan Rizka. Terima kasih Anissa. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai weakness atau kelemahan. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa Candi Borobudur telah menjadi warisan kebudayaan yang telah diakui oleh dunia. Namun terdapat beberapa kelemahan yang ada pada Candi Borobudur yang dinilai mempengaruhi potensi sebagai daya tarik wisata. Kelemahan tersebut antara lain status candi sebagai cagar budaya sehingga mengakibatkan adanya pembatasan jumlah pengunjung demi terjaganya lingkungan candi. Kemudian beberapa bangunan candi tidak utuh dan berkurangnya nilai estetika. Ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Internal seperti kelalaian pengunjung dalam mengunjungi Candi Borobudur, terkadang mereka ada yang menarik rupanya. Kemudian faktor eksternalnya yaitu kondisi alam. Kemudian kurangnya kunjungan oleh wisatawan mancanegara bisa dilihat pada gambar yang terpampang di slide PowerPoint kami, data dari tahun 2017. Kemudian faktor berkurangnya kunjungan oleh wisatawan mancanegara juga dipengaruhi oleh aksesibilitas menuju Candi Borobudur yang tergolong sulit. Menurut Menteri Pariwisata Ari Gaya menyatakan bahwa di Bandara Adi Sucipto hanya bisa menampung sebanyak 1,4 juta penumpang. Kemudian jarak yang dijangkau juga cukup jauh, yaitu sekitar 44 km. Dan alasan selanjutnya yaitu harga tiket masuk wisata tergolong mahal, bahkan perbedaan tarif yang besar dengan wisatawan domestik. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai opportunity. Next.
Pengembangan pariwisata telah diupayakan oleh pemerintah dan pejabat setempat untuk perbaikan dan renovasi di beberapa sudut candi yang saat pertama kali ditemukan terdapat beberapa kerusakan. Kemudian pengaruh untuk warga sekitar yang mulai mengemban profesi menjadi penyedia jasa untuk keperluan liburan ke Candi Borobudur seperti penyediaan transportasi, angkutan, sewa transportasi harian, jasa penitipan, jasa paket wisata, penginapan, kerajinan tangan, fotografi, hingga makanan dan masih banyak lagi tentunya. Kemudian diadakan pelatihan kemampuan dasar pemandu wisata. Pembahasan selanjutnya mengenai dan hasil analisa akan dibahas oleh Amelia Ayu. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Mbak Rizka dan Mbak Anissa Rahmawati. Untuk threat sendiri atau ancaman objek wisata di Candi Borobudur, ada ancaman atau kondisi dari alam, terus kepala arca yang sering dicuri, letusan bom yang menyebabkan 9 stupa kerusakan yang cukup parah. Ancaman ini sangat banyak dan bukan dari kondisi alam saja yang turut dapat merusak struktur dan bentuk candi tersebut. Dari beberapa video yang tersebar di media sosial internet, mengenai dokumentasi wisata di Candi Borobudur, kami menemukan berbagai ancaman antara lain seperti 1. Kondisi alam yang seperti saya sebutkan tadi, yang beberapa waktu lalu mendapat semburan debu abu vulkanik dari Gunung Merapi yang sangat banyak sehingga dapat menutupi stupa yang dapat menyebabkan kerusakan sehingga stupa harus ditutup dan dengan terpal agar tidak tertimbun abu vulkanik. 2. Kepala arca yang sering dicuri karena harga kepala arca sendiri ini sangat mahal, jadi tidak heran banyak wisatawan ataupun warga yang mencuri untuk dijual. Letusan bom yang menyebabkan 9 stupa rusak yang cukup parah. Terus untuk solusinya atau hasil analisis dari Candi Borobudur, yaitu 1. Pihak pengelola bisa menjalin kerjasama dengan objek wisata terdekat dengan candi. Misalnya, desa wisata dengan membuat paket wisata atau sebagai akomodasi untuk wisatawan mancanegara. Upaya tersebut dimaksudkan untuk menjaga kelestarian Candi Borobudur serta membantu meningkatkan pendapatan objek wisata tersebut. Pihak pengelola mengagendakan kegiatan promosi internasional dengan membranding daya tarik wisata di Candi Borobudur. Pihak pengelola menjalin kerjasama dengan pihak startup untuk memberikan promosi menarik bagi wisatawan seperti memberikan kemudahan mereka untuk mendapatkan informasi. Pemerintah dapat membagi infrastruktur jalan untuk meningkatkan waktu dari bandara ke Candi Borobudur, sehingga wisatawan tidak perlu menempuh perjalanan jauh yang tentunya akan menguras waktu. Menyediakan stand untuk mendapatkan transportasi khususnya ke Candi Borobudur dan sebagai tempat untuk pihak pengelola memberikan brosur wisata untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Candi Borobudur. Sekian dari presentasi kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, informasi, ataupun tutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku terakhir bingung.